Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Yumnaristi dengan NIM 21106111034. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran dengan judul Peran Hukum dalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, dan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia pada tahun 2030. Konsep negara hukum yang dimiliki di Indonesia adalah konsep yang sanggup untuk menyejahterakan rakyatnya. Hal ini dapat didukung dengan adanya pembangunan nasional yang dijamin oleh hukum. Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan tersebut, maka tercapai tujuan dari negara melalui pembangunan masyarakat, yakni peningkatan taraf hidup yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Pembangunan hukum berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan tidak merusak lingkungan. Pembangunan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan juga aspek lingkungan. Hukum memiliki peran penting dalam implementasi tujuan pembangunan hukum berkelanjutan. Hukum dapat digunakan untuk mengatur berbagai aspek pembangunan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, hukum dapat membantu memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Peran hukum dalam implementasi tujuan pembangunan hukum berkelanjutan. Hukum memiliki peran penting dalam implementasi SDGs. Hukum dapat digunakan untuk yang pertama merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Hukum dapat digunakan untuk menetapkan prinsip-prinsip dan juga target pembangunan yang berkelanjutan, serta untuk mengalokasikan sumber daya agar dapat tercapainya target tersebut. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Hukum dapat digunakan untuk melindungi hak asasi manusia, lingkungan, dan juga sumber daya alam. Yang ketiga, mengevaluasi kemajuan dan implementasi SDGs. Hukum dapat digunakan untuk menetapkan indikator yang mengukur kemajuan dalam implementasi SDGs, serta untuk memastikan bahwa kemajuan tersebut adil dan inklusif. Adapun contoh peran hukum dalam implementasi SDGs yang pertama, hukum digunakan untuk melindungi lingkungan. Misalnya, hukum dapat digunakan untuk mengatur emisi gas rumah kaca dan polusi udara dan juga deforestasi. Yang kedua, hukum digunakan untuk mempromosikan kesetaraan gender. Misalnya, hukum dapat digunakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan juga politik. Yang ketiga, hukum digunakan untuk meningkatkan akses ke layanan dasar. Misalnya, hukum dapat digunakan untuk menjamin akses ke pendidikan, kesehatan, dan juga akses terhadap air yang bersih. Contoh penerapan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan hukum berkelanjutan di Indonesia yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga ada pengendalian terhadap pencemaran, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Undang-undang ini berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan termasuk hak-hak para pekerja, hubungan kerja, dan juga keselamatan serta kesehatan kerja. Undang-undang ini berperan penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan bahwa pembangunan berjalan secara adil dan merata. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perizinan, investasi, dan ketenagakerjaan. Undang-undang ini berperan penting dalam meningkatkan daya saing di Indonesia dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Cara hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan, di mana konsepsi pembangunan berkelanjutan ini hanya dapat dijamin oleh hukum, dan hukum ini yang menjaminnya pun harus tetap melakukan pembangunan untuk dapat bersama-sama
pembangunan nasional ini menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan hukum yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan diartikan secara luas. Pembangunan hukum mampu mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, ekologi dengan baik, sehingga pembangunan ketiga sektor tersebut rasanya tidak mungkin jika tidak didukung dengan pembangunan hukum yang holistik, yang mencakup seluruh kerangka hukum. Sampailah kita di kesimpulan dan saran di mana hukum memiliki peran penting dalam implementasi tujuan pembangunan hukum berkelanjutan. Dengan peran yang penting tersebut, hukum perlu ditegakkan secara tegas dan konsisten agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara maksimal. Beberapa saran untuk peranan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu di mana hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tegas, hukum harus adil dan merata, serta hukum juga harus ramah lingkungan. Perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat sendiri dapat memahami peran hukum dalam pembangunan berkelanjutan. Sosialisasi dan edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Demikianlah penjelasan video dengan tema peranan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan hukum berkelanjutan. Video pembelajaran ini dapat digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran hukum dalam pembangunan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama menegakkan hukum secara tegas dan konsisten agar tujuan pembangunan berkelanjutan ini dapat tercapai secara maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.